In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua dimanapun berada selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan hari ini dari Mazmur 72 sebagai doa kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan mengadili orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Ahim, Ahim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar,
Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mewartakan kepada kita silsilah Yesus, garis sejarah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, mengambil sejarah kemanusiaan. Kalau kita memperhatikan nama-nama di dalam silsilah yang dicatat oleh Injil Matius pada hari ini, tidak semua nama yang tertulis di dalam silsilah itu adalah nama-nama dalam tanda kutip orang baik. Ada nama-nama yang kalau diperhatikan dengan cermat memiliki unsur-unsur dalam tanda kutip kegelapan. Namun di dalam kegelapan itulah sang terang menyatakan dirinya untuk menebus, untuk menyelamatkan. Maka di balik silsilah Yesus yang digambarkan sedemikian rupa dengan aneka ragam karakter pribadi di balik nama-nama yang tertulis, Yesus menyucikan sejarah kemanusiaan itu justru karena Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia untuk menebus, menyucikan, dan menyelamatkan sejarah kehidupan. Kita bersyukur atas silsilah yang diwartakan kepada kita. Karena apa? Di dalam silsilah itulah dinyatakan kepada kita karya Allah yang sedemikian dahsyat di dalam sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, dengan penuh syukur, mari kita persembahkan hidup kita bersama dengan sejarah kehidupan kita, masa lalu kita yang baik dan yang buruk kita persembahkan kepada Allah. Yang baik kita persembahkan agar disempurnakan sebagai karya kebaikannya di dalam hidup kita. Yang kurang baik atau bahkan yang buruk kita persembahkan agar disucikan, dimurnikan, diampuni kalau itu terkait dengan dosa dan kelemahan kita. Dengan harapan itu, mari kita syukuri sejarah kehidupan kita bersama dengan para leluhur kita. Semoga kasih Kristus selalu mendorong kita, menggerakkan kita untuk menyadari relasi-relasi kita dengan siapapun yang ada di sekitar kita melalui sejarah kehidupan kita. Karena pada akhirnya sejarah itu disatukan dari sumber iman yang sama, yakni Bapa Abraham, Bapa segala bangsa. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa
bahagia. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam